Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas koneksi antara materi modul 1.1 saya akan mulai dari 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelumnya, saya percaya bahwa siswa adalah objek seperti kertas putih bersih yang belum memiliki kemampuan apapun, belum memiliki minat apapun, dan belum tahu apa potensi atau bakatnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya pada teori ini bahwa siswa adalah kertas kosong atau tabulan rasa seperti teori yang disampaikan oleh John Locke pada abad ke-17. Teori tersebut menyatakan bahwa siswa seperti kertas kosong yang belum terisi oleh apapun dan pendidik sebagai orang yang mengisi kertas itu. Mendidik adalah pribadi yang paling tahu tentang apa yang baik atau tidak bagi siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 sekarang, saya tahu setiap siswa memiliki kodrat alam yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Setiap siswa itu unik, mereka memiliki bakat dan potensi masing-masing dan tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidik bertugas untuk menuntun agar setiap siswa dapat bertumbuh sesuai kodrat alamnya dan berkembang sesuai kodrat zaman. Yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa jika satu siswa bisa mengerti pembelajaran dengan sebuah metode pembelajaran, maka semua siswa pun harus bisa belajar dengan metode yang saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa tanpa melihat kebutuhan atau cara belajar yang cocok bagi siswa itu sendiri. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai menyadari dan mengidentifikasi gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa, mencoba beberapa metode pembelajaran yang berbeda dan menilai metode manakah yang paling cocok untuk siswa tersebut. Saya memanfaatkan hubungan antara siswa agar pembelajaran terasa lebih santai dan menyenangkan. Yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya sumber ilmu. Jadi seluruh murid harus memperhatikan apa yang guru sampaikan dan tidak boleh berbeda dengan apa yang guru ajarkan. Namun sekarang saya tahu bahwa siswa dapat mencari ilmu dari berbagai sumber. Siswa juga boleh menyampaikan pendapatnya berdasarkan sumber informasi yang dia punya. Pendidik memberikan penguatan dan tuntunan sehingga informasi yang didapatkan oleh siswa dapat betul-betul bermanfaat. Jadi hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, mengidentifikasi gaya belajar, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh siswa dan segera membuat daftar gaya belajar tersebut, membuat daftar potensi dan kelebihan siswa. Sehingga hal ini mempermudah saya dalam menerapkan gaya belajar dan juga menuntun mereka untuk mengembangkan bakat dan kelebihan yang mereka miliki. Yang kedua, membuka ruang diskusi di setiap pembelajaran. Hal ini diperlukan agar anak dapat mengemukakan pendapatnya dan merasa pendapatnya dihargai. Siswa juga akan terdorong untuk mencari informasi sebelum pembelajaran dimulai, agar siswa menyampaikan apa yang dia dapatkan di kelas. Yang ketiga,
melibatkan siswa dalam keberlangsungan kegiatan belajar dengan menerapkan kelompok piket yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Contohnya melibatkan siswa dalam melaksanakan renungan di pagi hari, melibatkan siswa dalam mempersiapkan kebutuhan atau media yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini perlu dilakukan supaya siswa merasa keterlibatannya sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan siswa pun akan merasa bahwa mereka adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri. Bukan lagi guru yang menjadi pusat pembelajaran, tetapi mereka lah yang menjadi pusat pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang santai dan menyenangkan. Contohnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diintegrasikan dengan permainan cerita atau lagu. Yang kelima, meningkatkan kompetensi pendidik dan terus belajar agar pembelajaran di kelas semakin variasi sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini perlu dilakukan oleh setiap pendidik supaya pendidik terus berkembang, bukan hanya siswa yang belajar, tetapi pendidik pun perlu terus belajar. Sebagai guru, saya harus bisa menjadikan teladan yang baik bagi siswa. Harapan saya ketika siswa melihat contoh langsung dari perilaku baik dari guru di sekitarnya, siswa pun akan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Saya berharap saya bisa mengimplementasikan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing ngarsa sung tolodo, yang artinya sebagai pendidik saya berada di depan untuk memberi teladan. Yang kedua, Ing madya mangun karso, yang artinya sebagai pendidik saya berada di tengah, memposisikan diri sebagai teman untuk memberi semangat. Yang ketiga, Tutwuri handayani, yang artinya sebagai pendidik saya berada di belakang untuk memberi dorongan moral serta semangat belajar kepada para siswa. Jadi kesimpulannya, siswa bukanlah objek, tetapi mereka adalah subjek yang sedang bertumbuh dan berkembang. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keberpihakan kepada siswa, di mana guru berperan untuk menuntun dan menebalkan kodrat alam yang sudah mereka miliki dari Tuhan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus segera kita laksanakan di kelas agar siswa tumbuh bukan hanya secara keilmuan saja, namun bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti dan berguna bagi sesama. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.